Alhamdulillah amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwah wal akhwat muslimin muslimat jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, selepas kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malam ini kita akan lanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, dan kita masuk subbab yang baru yaitu fi Bani Sa'ad. Setelah kita membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh seorang wanita yang memiliki kesetiaan terhadap suami dan keluarganya dan memiliki perangai-perangai yang baik, dan cukuplah kita tahu dari namanya saja itu sikapnya melekat. Siapa ibunya Rasul? Aminah. Berarti maknanya orang yang bertanggung jawab. Ya, makanya antum perhatikan pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikelilingi oleh sosok dan figur yang namanya saja nempel sifat-sifatnya. Enggak ada yang mengasuh Nabi buruk, tuh enggak ada. Ya, dari sirahnya ya. Contoh, beliau lahir dari seorang wanita bernama Aminah. Aminah ya, akar katanya dengan apa? Al-Amin, amanah. Ya. Kemudian perempuan-perempuan yang mengasuh beliau di awal-awal kelahiran siapa saja? Ada budaknya ayah Nabi, Ummu Aiman, nama aslinya Barokah. Apa artinya? Keberkahan. Nama yang baik. Kemudian setelah itu disusui oleh budaknya Abu Lahab yang punya nama Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah apa artinya? Thawab, ganjaran, upah yang baik. Ya, pahala, thawab. Ya, Thuwaibah. Bagus tuh. Ya, kalau anak ujian dapat rapot lah itu hasil dari belajarnya satu semester. Itu nilainya, itu thawabnya, lulus tidak lulus. Thuwaibah. Kemudian setelah itu ada ibu susuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halim artinya santun, bijak, pemaaf, akhlak-akhlak yang baik. Itu kan terangkum dari Al-Hilm. Halim, Halimah. Ya, lihat sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya nama-nama kebaikan. Muhammad, dan dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki nama-nama baik juga. Ya, maka berkali-kali dan insya Allah nggak bosen ya, saya ingatkan para ikhwah, dalam Islam nama itu punya porsi.
Ya, bukan kemudian sambil mengalir. Ya. Atau mungkin yang tidak ada di buku kita ini. Ya. Ada wanita yang membantu persalinan Aminah. Sekarang biasanya digunakan untuk klinik-klinik bersalin Islam, bidan-bidan Islam muslimah itu banyak menggunakan branding Syifa. Nah, itu ya, karena wanita yang membantu Aminah melahirkan namanya Syifa binti Amr bin Auf, atau biasanya dikenal dengan Syifa bin Auf. Syifa ya binti Amr bin Auf. Ya. Ini sosok perempuan yang sangat erat kaitannya dengan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Itu membantu lahirnya Nabi SAW. Baik. Jadi kita masuk ke masa hadhonah. Hadhonah itu pengasuhan. Ya. Wa kanatil 'adatu indal hadirina minal Arab. Ya. Dan di antara kultur atau adat kebiasaan orang-orang mukimin Arab, karena namanya Arab itu kan ada yang hadir, ada yang badui. Hadir itu berarti yang mukim. Ya, dia punya kampung, nggak pindah-pindah. Ya, berbeda dengan badui. Nah, itu tinggal di lokasi sesuai dengan adanya air atau rerumputan untuk domba-domba mereka. Jadi kebiasaan orang-orang mukimin Arab, apalagi yang tokoh ya, an yaltamizul maradhi'a li auladihim, yaitu dengan apa ya, menyerahkan kepada perempuan-perempuan ibu susuan untuk anak-anaknya. Ya, jadi udah menjadi kebiasaan orang Arab. Apalagi tokoh-tokohnya, petingginya, orang kaya, darah biru. Itu kalau punya anak disusukan kepada bukan orang Mekahnya, tapi kepada wanita-wanita badui. Tujuannya apa? Tujuannya di sini disebutkan ibti'adan lahum an amradhil hawadhiri. Yang pertama supaya jauh dari penularan penyakit-penyakit karena lingkungan yang heterogen. Ya, ada tindakan persuasif supaya generasi sehat, jauh dari ketularan penyakit, itu disusukan kepada wanita-wanita badui. Ya, berarti dari dulu itu yang lebih sehat wong desa apa wong kutha, Mas? Esketok tadi. Ya kan, orang desa. Orang kampung, badui, makanannya itu aja, cuma clean. Bersih. Apalagi hari itu, ya, hari ini ya mungkin neng kampung mung wis beda, ya. Saya kemarin berkunjung ke teman di Magelang punya kebun alpukat, cerita, wah ini alpukatmu enak, ini organik opo, ora enak saiki sing organik, ya kan, lemah tetap butuh booster 5 karung. Ya, lagi bisa diolah, ya, meskipun itu di dataran tinggi. Jadi unsur haranya sudah nggak seperti dulu. Padahal di mana? Di desa.
Kono saiki organik kabeh wis rabuk tok isine. Ya kan? Bismillah sepatnya iki kita ikhtiar dan tawakal. Sadurunge mangan bismillah. Kuwi sing kok petanine, Mas. Ya. Lek kok tuku buah dan sayurnya wis digawe branding organik petanine dhewe ngomong boster 5 karung kok piye. Ini orang Badui sejak dulu itu terjaga makanannya, asupannya, nutrisinya. Berbeda dengan masyarakat Mekah, heterogen dari manapun datang itu. Mau dari Arab, non-Arab, dari Persia, dari Syam, dari Kufah, Basrah, ya, mereka keluar masuk wilayah Mekah. Ini yang mengakibatkan terjadinya beberapa kali wabah atau penyakit-penyakit yang menular. Dari mana kita tahu? Dari sebagian pendapat. Nanti ketika Nabi SAW usia 2 tahun dikembalikan oleh Halimah ke pangkuan ibunya, itu ada yang berpendapat Aminah mengatakan kepada Halimah, bawa kembali anakku ke kampungmu. Ya, jangan sekarang. Jangan kamu balikin sekarang. Bukan waktu yang tepat. Kenapa? Karena saat itu Mekah dalam kondisi terserang penyakit. Itu diantara pendapat ahli sirah. Ya, meskipun nanti mayoritasnya Aminah menyerahkan kembali Rasul SAW selepas 2 tahun di Bani Sa'ad, itu karena permintaan Halimah sendiri. Karena semenjak datangnya Nabi, hidup mereka dipenuhi dengan keberkahan. Baik. Jadi itu alasan yang pertama supaya jauh dari apa? Penyakit. Litaqwa ajzamuhum. Dan juga untuk menguatkan fisik mereka. Ya. Watustadu a'sabuhum. Cara Gatotkaca apa? Otot kawat balung besi. Otot-ototnya, tulang-tulangnya tegak, kuat. Dan betul Nabi kita SAW memiliki kekuatan fisik yang dari awal itu sudah terlihat berbeda. Nanti kita dapati beberapa riwayat, paling banyak dari Abbas. Paman beliau sendiri mengatakan, diceritakan oleh Halimah, usia 10 bulan itu sosok Muhammad sudah lari-larian, naik turun perbukitan gunung di Taif itu, di Bani Sa'ad. Itu dengan teman-temannya yang lebih tua secara usia. 10 bulan. Harusnya kan 10 bulan itu udah cara melaku wis cepet. Ini cara melaku. Ya, setahun itu standar. Lah ini 10 bulan wis iso melayu. Berarti kan lebih cepat. Kemudian juga disebutkan wakanat fi tsamaniyah, yaitu di 8 dari umur Nabi, 8 bulan maksudnya. Itu Nabi SAW sudah bisa berbicara. Ya, sudah bisa berbicara. Dan pembicaraan pertama yang terucap dengan dialek yang sudah fasih, kata Halimah adalah Allahu Akbar kabirau fasubhanallahi bukratan wa asila. Lah kok kalimat thayyibah Ustaz? Iya, itu kalimat thayyibah ketika beliau sudah diutus. Tapi sebelum beliau diutus, ini masih anak-anak, masih balita. Kalimat itu adalah kalimat yang terbiasa keluar dari orang-orang Arab. Jadi orang Arab itu enggak buta Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenal Allah.
Ya, makanya ada salah seorang sahabat ya, namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dulu ketika masih jahiliyah, beliau bercerita, termasuk bangsa Badui ini awalnya, Imran bin Husain. Kata sahabat ini, dahulu kami meyakini Tuhan itu ada 7. Ini versinya orang Badui kampungnya ini. Ya, Tuhan itu ada 7. 1 di langit, 6 di bumi. Ya, 1 di langit, 6 di bumi. Yang di langit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi bertanya, lah terkait dengan yang mematikan, yang menghidupkan, yang ngasihkan rezeki, itu Tuhan yang mana? Yang di langit apa yang di bumi? Kata Imran, yang di langit. Loh, lihat, orang Arab tahu apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka sangat bermasalah dalam masalah uluhiyah, untuk mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Itu yang kacaunya di situ. Ya, serta asma dan sifatnya, itu yang dikacaukan. Tapi kalau rububiyah, orang Arab sangat paham ini. Ya, jadi terbiasa dari lisan mereka mengucapkan Allah, memberi nama Abdullah, biasa sekali. Allahu Akbar kabira. Ya, sampai wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu riwayat menunjukkan Nabi SAW berucap, berkata dengan susunan yang fasih. Ya, itu dimulai dengan kalimat tadi. Wa yutqinul lisanal arabi fi mahdihim. Dan alasan yang ketiga adalah supaya memiliki itqan, mutqin, apanya? Bahasa Arabnya, lisan Arab. Karena kalau tinggal di kota, di tengah kota banyak masyarakat, wah majemuk, bahasane campur, ngalor ngidul. Ya. Apalagi tinggal di berbagai macam lingkungan. Makanya dulu saya masih awal-awal tinggal di Sukoharjo, mlebu pom bensin, ngisi, petugasnya ngomong, "Pinten Mas?" Bek, bingung kok indolap delongop. "Berapa Pak?" Bek. Maksudnya, "Penuh Mas, penuh." "Oh, kebak," katanya ya. Enggak tahu. Ya, karena itu lisannya Madiun itu. Ya kan? Bek, ya kan? Full. Ya kan? Orang Sukoharjo gak tahu itu. Tahu ya? Kebak. Ya. Berbeda nanti ketika kita tinggal atau domisili di beberapa wilayah. Pasti akhirnya tercampur bahasa-bahasa kita. Ya. Dulu lama di Salatiga, Semarang, awal di Solo ya enek wong ngomong jawabnya heeh, ngono heeh. Itu lisan apa? Lisan Semarangan. Nah, ini makanya kalau di Badui, di kampung, itu satu kultur, satu nafas di dalam berbahasa. Dan dari dulu Badui yang terkenal kefasihan bahasa Arab adalah Bani Sa'ad. Ya, Bani Sa'ad. Lah kok tahu? Karena Nabi SAW menyampaikan sendiri. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ya Rasulullah." Beliau sama Abu Bakar kan baraan kan. Umurnya cuma beda 2 tahun. Ya, berarti kan tumbuh kembang kan gak jauh beda. Tapi Abu Bakar penasaran dari mana Nabi itu sangat fasih. Yang terkadang Abu Bakar sendiri nggak tahu itu kosakata, istilah, ya, mufrodat. Ya. Dari mana beliau tahu? Kalau bicara Quraisy, kita sama-sama Quraisy.
Makanya Nabi SAW menjawab, ya Abu Bakrin, ya pertama ya karena aku Quraisy. Oke lah. Berarti kan harusnya sama, Abu Bakar juga Quraisy. Bani Hashim Rasul, kemudian beliau melanjutkan, ini yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Karena aku dulu disusui oleh wanita dari Bani Sa'ad. Yang dimaksud adalah Halimah As-Sa'diyah. Jadi Nabi itu bagus secara bahasa, itu karena beliau dididik di tengah masyarakat Bani Sa'ad. Maka nanti orang-orang yang tinggal di Bani Sa'ad dalam pengasuhan mereka atau Halimah itu bahasanya fasih-fasih semua. Di atas rata-rata pada umumnya orang Mekah. Contohnya siapa? Ada Hamzah, paman Nabi. Itu juga pinter di dalam berbicara. Ada Abu Salamah, ya, radhiyallahu anhuma. Dan fasih itu jangan diartikan sebagaimana pemahaman kita. Fasih, ya, berarti makhrajnya sesuai dengan ya, lisan Arab. Kalau membaca Quran ya tajwidnya, itu fasih. Itu diantara definisi yang kita pahami. Tapi yang dimaksud oleh orang Arab fushah, fasih itu adalah pembicaraan yang difahami oleh setiap orang yang diajak bicara. Ya. Kan bisa jadi ada orang ketika di hadapan anak-anak kuliah, apalagi anak-anak mungkin sarjana, doktor, masya Allah, ya, piawai sekali, mantep, memukau. Tapi kalau ketemu dengan di bawahnya, keliengan semua orang-orang. Ngomong apa, mending tak tinggal buka warung. Itu kalau versi orang Arab, berarti pembicara tadi tidak fasih. Atau sebaliknya, dengan anak-anak, masya Allah, anak-anak seneng semua mas. Paham semua, kalau dikandani, diajar, seneng. Tapi kalau orang dewasa nggak cocok. Ya, cocoknya memang sama anak-anak. Nah ini versi orang Arab, ini kurang fasih seperti ini. Fasih itu ketika berbicara dengan siapapun lintas usia, lintas daerah, itu paham semuanya. Dan itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berbicara dengan sahabat-sahabat junior. Abdullah ibnu Abbas, Nu'man bin Bashir, Anas bin Malik. Mereka paham. Begitu pula ketika Nabi berbicara dengan Abu Bakar, dengan Abu Sufyan, ya, tokoh-tokoh Arab, mereka juga paham. Berarti beliau fasih. Dan itu diakui oleh orang Arab. Sebelum kemudian beliau juga mengatakan utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim. Ini bagian dari kefasihan berbahasa. Ucapan simple tapi makna dan kandungannya dalam. Itu susah. Makanya hadis-hadis itu dikumpulkan oleh para ulama hadis, ya. Dan yang terkenal paling banyak kan Imam Ahmad. Imam Ahmad disebutkan hafal alfi hadis. Berarti 1.000.000 hadis. Itu Imam Ahmad. Ya, itu paling banyak dah. Ya, Imam Bukhari aja nggak sebanyak itu. Itu dari hadis yang semua dihafal. Belum yang nantinya difilter. Ya, disaring mana yang sahih, mana yang tidak sahih, bahkan mana yang palsu. Itu tinggal beberapa ribu saja. Itulah yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Kemudian Jami' Tirmidzi, Kutubus Sunan. Itu kan segitu-gitu, ribuan, enggak sampai ratusan ribu, apalagi sampai lebih dari 1 juta. Ya.
Makanya antum jangan percaya imamku apal 10 juta hadis, pret, dobos. Ya kan? Hadis kok setan barang dihitung mungkin. Ya kan? Ini apa? Secara ilmiah kayak tadi. Ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka menjadikan Imam Ahmad, ya, Imam ahlus sunnah itu paling banyak mengumpulkan hadis dan menghafalnya itu 1 juta. Itu udah maksimal. Lah kok ada yang ngumpuli sampai 7 juta, 10 juta. Ya. Wih, apal hadis po kredit rumah. Ya, itu kemungkinan besar dusta. Sekarang gini aja. 1 juta hadis itu baru hadisnya. Itu kalau dikaji usia nggak sumbut, Mas. Belum selesai belajar sebanyak hadis itu, ya Allah Subhanahu wa taala sudah mewafatkan para ulama. Kenapa? Karena kandungannya tadi. Datang rombongan sahabat jadi punya masalah kemarin ketika berlayar, kena ombak, pecah kapalnya. Datang kepada Rasul, gimana Rasul? Kemarin kita makan mau nggak mau, ya, binatang laut nggak pakai disembelih, ya, wudu juga pakai air laut. Gimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ringkes dan ini menjadi fikih besar, ya, setelahnya, yaitu tahurun ma'uhu hillun maitatuhu. Ya, airnya suci dan mensucikan, silahkan buat wudu, dan bangkainya itu halal. Bangkai di sini artinya binatang laut atau binatang air yang tidak perlu disembelih. Ojo dipadak nih bangkai batang, Mas. Engko bawal muambu buadek terus sampean pecel ya diare, katane haram. Wih, batang itu bukan maita. Maita itu bangkai dalam makna tidak perlu disembelih. Wis barang mambu ya wis jarno, kubur apa ya, malah diemplok, murus akhirnya. La haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi itu ada 3 alasan besar supaya sehat, jauh dari penyakit, ya. Kemudian memiliki lisan Arab yang bagus. Faltamasa Abdul Muttalib li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maradhi'a wastardha'a lahum ra'ah min Bani Sa'ad bin Bakr wa hiya Halimah binti Abi Dhu'aib. Maka Abdul Muttalib menyerahkan Rasul kepada ibu susuan dan dipilihlah perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakr bernama Halimah bintu Abi Dhu'aib. Wa zawjuha, dan suaminya Halimah bernama Al-Harith bin Abdil Uzza Al-Mukanna bi Abi Kabsyah. Punya kunyah Abu Kabsyah. Ya, karena memang penggembala domba. Min nafsil qabilah, dari satu qabilah, yaitu qabilah Bani Sa'ad. Jadi Masya Allah ya, sampai hari ini ya, keturunan dari Bani Bakr, Arab Bani Bakr, diantaranya Bani Sa'ad, itu bangga. Sing dibanggakne ya mung sitok tok, Mas. Apa? Pernah ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tok. Ya, enggak ada yang bisa dibanggakan yang lainnya. Karena bicara kultur, mereka orang Badui. Ya, tentu kelasnya beda dengan Quraisy. Tapi mereka bisa bangga mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah yang mulia, bahwa di kampung kami dulunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh. Ya. Dan ini Masya Allah punya nilai tersendiri. Siapa yang kenal daerah Nawa? Ya, sebelum kemudian lahirlah seorang imam yang dikenal dengan Imam Nawawi. Nah,
Jadi kampungnya bangga ya semenjak tersohornya Imam Nawawi. Sebelum itu boro-boro ngerti daerah ndi wae enggak itu. Sebelah mana itu daerah Nawawi. Wa ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam hunaka minar radha'ah Abdullah bin Harith. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya saudara dari persusuannya itu ada Abdullah bin Harith. Ada Anisah bintul Haris. Ada Khudzafah au Judhamah bintul Haris atau biasa dikenal dengan Syaima. Ini nanti di peristiwa Taif, di Hunain itu datang kepada Nabi SAW ketika masuk Islam sambil mengingatkan, kita ini bersaudara, aku saudarimu, ya. Nabi kemudian bertanya, Halimah? Iya. Ya. Syaima? Iya. Engkau Syaima? Ya. Karena lebih tua daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Hunain Nabi usianya sudah 60-an, ya, berarti Syaima tentu udah 65-an lebih usianya. Ya. Karena Nabi bayi itu Syaima sudah membantu ibunya. Kemudian Nabi bertanya dan mengingatkan terkait dengan gigitannya di tubuhnya Syaima. Kemudian Syaima menjawab, ya masih ada bekas gigitanmu dari dulu. Itu yakin kalau ini saudara sepersusuannya. Masya Allah. Laqabun ghalaba ala ismiha, yaitu julukan yang lebih dikenal daripada nama aslinya. Nama aslinya ada yang mengatakan Judhamah atau Hudzafah, tapi dikenal dengan Syaima. Wa kanat tahdhunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib ibnu ammi Rasulillah. Ternyata di Bani Sa'ad, ya, yang sama-sama diasuh, ya, yang apa? Populer dari nama-nama tokoh-tokoh Arab selain Nabi, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Nantinya tokoh Quraisy yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya masuk Islam. Dan itu masih ada hubungan sepupu dengan beliau. Baik. Wa kana ammuhu Hamzah bin Abdul Muttalib mustardha'an fi Bani Sa'ad bin Bakar. Begitu pula paman beliau Hamzah itu juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Fa ardha'at ummuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa inda ummihi Halimah. Fa kana Hamzah radhi'a Rasulillah min wajhain. Ya, jadi Nabi bersaudara sepersusuan dengan Hamzah itu dari dua sisi. Yang pertama min jihah Thuwaibah, ya, Hamzah juga pernah mengambil asinya Thuwaibah. Ya, begitu pula Rasul juga disusui oleh Thuwaibah, baru kemudian dari sisi Halimah As-Sa'diyah. Ya. Baik. Jadi kapan ini Nabi berpindah dari Mekah menuju Bani Sa'ad? Ini ada perbedaan pendapat yang cukup jauh, ya, bedanya. Yang pertama, dan ini saya sendiri cenderung pendapat ini, yaitu di usia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 7 hari atau sepekan. Dilihat dari apa? Dilihat dari keumuman masyarakat Arab yang menyerahkan bayi-bayi mereka ke ibu susuan. Itu rata-rata di hari ke-7. Setelah apa? Setelah mereka syukuran, yang di dalam syariat nantinya dikenal dengan akikah. Jadi masyarakat jahiliyah itu juga kekahan, cuma versi jahiliyah. Sama-sama beleh, ya, sembelihan, sama-sama makan bareng-bareng, bagi-bagi, sama kan? Sama-sama
cukur, potong rambut sebagian bangsa Arab, kemudian disedekahkan dengan emas atau perak. Yang berbeda adalah pertama dari sisi sembelihan. Mereka terbiasa menyembelih di hadapan berhala-berhala. Ya, 350 atau 360-an berhala sekitar Ka'bah, itu mereka pilih itu. Ya, di bawahnya kemudian disembelih darah hewan kurban sebagai wujud syukur dapat momongan. Nah, di kita sembelihannya hanya satu, inna sholati wa nusuki, ya, man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang menyembelih, ya, kemudian bukan untuk Allah, bukan karena Allah, itulah kesyirikan. Yang kedua yang membedakan adalah darah tadi kan dikucurkan atas nama berhala. Habis itu ditadai, diambil, dimandikan ke jabang bayi, ke bayinya tadi. Jadi dari atas, wajah, badan, sak kujur. Ya, jadi diusap dengan darah sembelihan tadi. Ini di Islam dihapus. Ya, pertama sembelihannya tadi sembelihan syirik, yang kedua dari sisi kesehatan. Darah itu bersih apa kotor? Kotor. Kalau udah sembelih udah ngucur itu darah berisikan bakteri-bakteri, udah ada kontaminasi. Kemudian diblawur ning cah bayi. Mereka masih sensitif. Ini mafsadatnya lebih besar, makanya kemudian dihapuskan. Ya, tersisa sebagaimana kita hari ini, ngasih nama juga, nyembelih juga, kemudian dicukur, ditimbang, kemudian nantinya disedekahkan dalam bentuk emas misalnya, dan makan bareng-bareng atau dibagikan dagingnya. Wallahu a'lam. Kita dengarkan azan isya.
Barakallahu fikum. Kita lanjutkan terkait dengan riwayat bagaimana Nabi SAW berpindah dari seorang ibu Aminah kepada ibu Halimah. Wara'at Halimah min barakatihi sallallahu alaihi wasallam ma qassat minhul ajab. Jadi Halimah menyaksikan keberkahan-keberkahan dan beliau pun berkisah terkait dengan al-ajaib. Ya. Keanehan-keanehan yang menakjubkan. Wal natrukha tarwidzalika mufassalan. Nah, maka lebih jelasnya kita langsung ke riwayat tafsilnya, yaitu ada di dalam Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, ya, termasuk dinukil oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di sini. Qala Ibnu Ishaq, kanat Halimah tuhaddits, jadi Halimah bercerita, annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha, keluar dari kampungnya, dari Bani Sa'ad, ditemani suaminya. Siapa suaminya tadi? Al-Harith. Wabni laha saghir turdi'uhu, bersama bayinya. Jadi Halimah punya bayi. Ya, jadi rombongan Bani Sa'ad itu ibu-ibu yang memang sedang punya bayi. Karena mereka memang sudah menjadi kebiasaan untuk mengambil anak-anak orang-orang Mekah, disusui, dibawa pulang. Jadi tahu ya, kenapa kok dibawa pulang, enggak mereka aja di Mekah? Ya enggak sesuai fungsinya tadi. Fungsinya supaya jauh dari penyakit, sehat, terjaga nutrisinya. Ya enggak bisa tinggal di Mekah, ya harus dibawa ke kampung, ke Badui. Kayak gitu. Ya, kenapa enggak orang, kan mereka kan ceritanya kan golek gawe ini. Ya, lagi mencari penghasilan. Ya, suaminya ngurusi domba, ya, kemudian di masa paceklik terkadang susah diperah susunya, unta-unta juga kurus-kurus. Maka para istri-istri itu berperan, yaitu membantu ekonominya dengan cara apa? Mengambil bayi-bayi orang-orang Mekah, dibawa pulang dan digaji itu. Nah, nanti di sini kita ambil pelajaran besar, yaitu orang-orang Bani Sa'ad tidak ada yang tahu hal gaib. Ya, dalam perkara apa? Mengambil bayi bernama Muhammad. Kalau mereka tahu ini bayi nanti yang menjadi orang besar, rebutan apa enggak? Rebutan. Tapi kan kisahnya enggak. Bahkan nolak-nolak itu orang-orang, masuk kemudian keluar, enggak situ, yatim. Ya, yatim. Emang kenapa kalau yatim? Nah, di sini kan mereka butuh apa? Fulus. Orang Arab itu, ya, mereka punya kultur negatifnya ya. Ini nggak ada pada keluarga Bani Hashim. Kalau sudah meninggal atau cerai, maka mantan istri atau janda itu tadi dapat kemuliaan apa enggak? Tidak. Ya, enggak makan dimuliakan. Dari keluarga suami maksudnya ya. Sudah. Enggak dimuliakan. Sekarang kalau mereka seorang janda lagi punya anak, kemudian pengen disusui, lha sing bayar sapa? Sing gaji siapa? Orang hidupnya aja mungkin susah, malah kita gotong royong ngupeni anake. Tiwas kesel gitu. Mereka nggak tahu itu. Aminah ada di keluarga Abdul Muttalib. Ya, meskipun sudah janda karena ditinggal Abdullah, tapi peran Abdul Muttalib Masya Allah. Pertama, Aminah tetap dikasih budaknya Abdullah. Siapa? Ummu Aiman. Ini kalau pakai kultur yang lainnya kan Ummu Aiman otomatis gak dikasih Aminah lah.
Mungkin dikasih ke keluarga Abdullah yang lain. Saudara-saudara yang mungkin ke Abu Thalib, ke Abu Lahab, ke Harith, ke siapa? Abbas. Tapi enggak, mereka ridho Ummu Aiman yang miliknya Abdullah secara kewalian perbudakan itu tetap tinggal di rumahnya Abdullah untuk menemani Aminah. Jadi baik Bani Hashim itu dari sisi ini. Ya, mereka tetap memuliakan menantunya. Ya, enggak disiak-siak no, Mas. Ya, makanya ibu-ibu yang datang dari Bani Sa'ad nolak-nolak yatim. Coba kalau tahu ini nanti ternyata putune tokoh besar, ya kan? Kemudian banyak barokahnya, rebutan. Ya, rebut. Dan itu pula yang terjadi pada Halimah. Ya, kita sebutkan nanti di sini. Ya. Finiswatin min Bani Sa'ad bin Bakar. Ya, dengan perempuan-perempuan rombongan ibu-ibu ya dari Bani Sa'ad. Taltamisur rudha'at qalat wa dzalika fi sanatin syabha lam tubki lana syai'an. Dan itu terjadi di tahun paceklik. Ya, kita enggak punya apa-apa. Ya. Faqalat fakharajtu ala atan li qamra. Ya Allah, kita ini bersama unta yang sudah tua, kurus, ya. Ma'ana syarif lana wallah ma tabidu biqitrah wa ma nanamu lailana. Ya. Ujmi' min sabina alladhi ma'ana. Masya Allah, ya. Jadi menunggangi atan itu berarti keledai bahkan ya, keledai. Ya, keledai yang kurus, bawa bayi. Ya, sekarang asinya Halimah aja enggak mencukupi sehingga tidurnya enggak nyenyak, bayinya juga enggak nyenyak. Masya Allah. Ya. Makanya kemudian pengen cepet-cepet sampai di Mekah, dapat bayi, dapat penghasilan, bisa hidup. Ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya keledainya atau kendaraannya paling belakang. Ya, ini Masya Allah. Dan nantinya dapatnya juga paling akhir. Mau nggak mau yatim-yatim ritek tidak apa-apa. Ya gitu ya, daripada nggak bawa sama sekali. Dan itu karena udah ditinggali konco-konco podo entuk. Halimah belum punya sendiri. Di penghujung hari itu sudahlah. The power of kepepet jari wong saiki. Spiene. Tapi ternyata dari situ, Masya Allah. Ya, disinilah makanya. Ya, antum jangan hasad terhadap rezeki orang. Bisa jadi saudara kita, teman kita, tetangga kita lebih dulu. Ya, kita nih nasibnya kayak Halimah tadi, nunggu surup sik lagi entuk. Ya, kita nggak tahu rezeki itu. Barangkali orang lain lebih dulu dapatkan, enggak apa-apa, enggak usah hasad. Ya, insya Allah nanti di penghujung hari kita juga akan mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, dan itu terbukti, ternyata di penghujung hari dapat malah berkahnya luber-luber. Ya. Tadi kita nukil juga Halimah As-Sa'diyah membuat sosok Nabi itu usia berapa bulan bisa berbicara? 8 bulan. Ya, hari ini banyak klinik, banyak terapi speech delay. Ya kan? Banyak itu. Ya, anak memiliki keterlambatan di dalam komunikasi berbicara. Sekarang kalau Nabi itu 8 bulan bisa berbicara, perannya Halimah ada apa enggak di situ? Ada. Berarti kan Halimah dalam tanda petik cerewet banget itu dengan anak-anak susuannya.
Berarti kan diopeni tenan, Mas. Ya, diopeni tenan. Sehingga kan ya anak-anak yang disusuinya Masya Allah. Terlepas ini memang calon nabi ya. Tapi usia 8 bulan sudah berbicara dengan bagus. Itu kan peran Halimah sebagai seorang ibu momongi. Nah itu Masya Allah. Banyak kosakata ya karena ya, orang di dekatnya yang kemudian berbicara. Seorang tabi'in, ada riwayat seorang tabi'in bertanya kepada ayahnya, berarti kan sahabat. Ya Aba, kullas sabahi wal masa asma' minka Allahumma afini fi badani, dan seterusnya. Ya Pak, tiap pagi, tiap sore aku mendengar darimu kamu mengucapkan Allahumma afini fi badani wa afini fi basari wa afini fi sam'i, dan seterusnya itu. Ya, zikir-zikir pagi petang itu. Kenapa ya? Jawaban bapaknya, karena dulu nabimu juga seperti itu, nak. Ini kronologi ceritanya, pelajarannya di mana? Anak bisa zikir, apal zikir goro-goro wong tuane yang zikir. Buktinya tadi ceritanya gitu. Pak, kenapa tiap pagi aku mendengar Allahumma afini, tiap sore juga Allahumma afini? Apal itu anaknya. Dari mana? Karena mendengar ayahnya yang berzikir itu. Selesai, Pak. Jangan sekarang langsung apal nih zikir pagi petang. Ya, ben ra kesurupan, ra kejinan. Ya kan? Urip karo kluntang-kluntung nih diapalne. Lah bapak, rasa bapak, wong tua beda. Itu serempot kalau kayak gini. Ya, lihat. Jadi ada peran besar. Bicara birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sebetulnya aktor utama bukan anak-anak atau yang menginjak remaja, enggak. Aktor utamanya itu orang tua. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita, itu yang dilihat oleh anak. Apa yang kita tanam hari ini, hasilnya ya bagaimana besok ketika kita tua, anak-anak bersikap dengan kita. Sebagaimana kita bersikap dengan orang tua kita hari ini. Ya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan terbaikku? Nabi menjawab, ummuk. Kemudian ditanya lagi, siapa? Ummuk 3 kali, baru kemudian abu. Siapa ya Rasul? Paling aku gauli dengan sebaik-baiknya. Ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Orang tua, pakainya apa? Sahib. Kalau dalam firman Allah apa? Wasahibhuma ma'rufa. Antum tahu kan? Sahib itu udah masuk bahasa kita. Apa sahib? Teman, sahabat, konco kendel, itu sahib. Ya, memang secara bahasa artinya menemani, mempergauli. Tapi namanya gini aja, antum pengen tahu neraca bakti ke orang tua. Apa yang kita lakukan dengan teman seneng, kita lakukan di orang tua seneng, itu pasti bakti. Aman itu. Contoh, sama temen, ya Allah, nongkrong ngopi 3 jam, ngakak ngiki, Masya Allah, lali ngantuk. 3 jam nongkrong sama temen. Coba 3 jam nongkrong mbek wong tuane. Seneng juga, bakti berarti, Mas. Nah, ini lagi 10 menit wis gringgingen. Ya kan? Ini wasahibhuma ma'rufa. Kita bisa telepon berlama-lama dengan teman lama, teman jauh, video call, jam-jaman, sampai baterainya panas tuh. Bisa video call sama orang tua 3 menit terus bingung harus ngomong apa. Ini PR memang. Ya. Padahal mereka butuh. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini erat kaitannya dengan Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat dijamin masuk surga.
As-sabiqunal awwalun. Itu ibunya bersumpah nggak makan, nggak minum. Ya, sampai murtad saatnya. Coba apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya wes lah ono. Kiranya hubungan kita antara anak dan orang tua sampai di sini saja. Pamit. Enggak gitu. Saat tiap waktu makan, ibunya datang dan siap untuk nyuapi, meskipun ibunya nggak mau. Ya, meskipun orang tuanya nggak mau, ibunya. Dan itu dilakukan setiap jam makan. Sampai 3 hari kelenger itu bu, semaput. Ya, akhirnya saat masih punya saudara yang belum masuk Islam, Ammarah namanya, suapin ibu udah. Mau ibunya makan, ya, bukan Saat yang penting. Ya, setelah itu Saat berbicara kepada ibunya, ya Umma, ya, sampai kapanpun aku akan terus melakukan ini. Saya siap tiap hari akan datang, tiap waktu makan siap nyuapi, meskipun engkau tolak nggak apa-apa. Tapi aku pun juga tidak akan pernah meninggalkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Ini contohnya bakti itu kayak gini, mas. Ya, ibunya tadi Muslim apa kafir? Kafir. Tapi tiap makan datang, tetap berusaha berbakti. Ini nasihat aja. Antum jangan kaku-kaku lah, jangan pakai model-model sing bien-bien. Ya kan? Orang tua kita alhamdulillah bukan kafir. Paling kok beda-beda mungkin sik yasinan, sik tingkepan, ya. Sik melakukan tahlilan, ya. Jangan kemudian antum putus silaturahmi dengan mereka. Ya, jangan, tetap berbuat baik, mas. Ya, contohnya tadi inspirasinya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang tuanya musyrik tapi masih bersikap dengan baik. Tentu kalau diperintahkan kepada kemaksiatan, kemungkaran, ya kita tolak lah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan ya dari perintah yang melanggar larangan Allah atau larangan pencipta kita. Tapi selain itu berbuat baik. Dan sama, mas. Makanya dalam hal berbakti tadi hadisnya itu ibu 3 tingkat di bawah, di atas seorang ayah. Itu makanya jumhur ulama menyepakati bakti kepada ibu lebih afdol, lebih utama. Karena ada 3 perkara yang tidak bisa diwakili oleh seorang ayah. Hamil, melahirkan, dan menyusui genep 2 tahun. Ayah nggak bisa itu. Ya, tapi kalau Imam Malik, saya sependapat ini. Saya berada di belakang Imam Malik kalau hal ini. Imam Malik berpendapat semua sama, ayah ibu sama. Loh, tapi dalilnya kan ibu lebih utama. Iya, itu karena menurut Imam Malik seorang ibu dan perempuan secara umum itu paling mudah disakiti, dizolimi, didurhakai. Makanya diutamakan dulu. Paham antum? Antum lihat kalau ada anak tantrum, bocah, ya, sampai mukuli orang tuanya. Sepaham antum, enek bocah sampai ya mukuli orang tuanya sing dikaploki bapaknya apa ibuke? Hah? Ibunya. Anak yang nangis-nangis tantrum, ibu itu. Ibunya kemudian ngapain? Diam. Enggak bisa apa-apa. Paling kok ngereh-ngereh. Meskipun mungkin hatinya sedih. Ya, ibu wanita itu paling mudah untuk disakiti. Coba ngeprokin yang Pak itu. Coba antum jadi apa? Oh, balenono le, balenono. Tak pernah tak weng di sana. Itu makanya ke ibu bukan ke bapak. Ya. Maka menurut Imam Malik sama, bakti itu sama. Ayah dan ibu. Bahkan beliau ngasih contoh. Kalau seorang ayah meminta untuk berjalan ke selatan dan ibu berjalan ke utara, mintanya sebagai anak sampean mlaku ning ndi, Mas? Ya kan? Bapak ngongkon ngidul, ibu ngongkon ngalor, sampean ngetan. Wah, malah salah itu. Ya, menurut Imam Malik maka berjalanlah ke arah selatan. Oh, berarti manut bapak, bukan manut ibu. Iya, karena kaidah utamanya ibu kita yang otomatis berstatus istrinya ayah kita, haknya suami dan menjadikan kewajiban tanggung jawab istri diantaranya apa? Patuh terhadap
suami dalam perkara yang mubah, bukan yang maksiat. Tadi kan perkara pusat, ngalor po ngidul. Bapak pengennya selatan, ibu pengennya ke utara. Maka seorang anak yang berbakti ikut mana? Ke selatan. Kenapa? Karena hakikatnya seorang ibu juga harus ikut ke selatan. Karena patuh terhadap suaminya. Ini wallahu a'lam. Ya, semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang punya bakti kepada orang tua yang sudah enggak ada, ya semoga Allah Subhanahu wa taala terangi kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah rahmati, dan semoga kita pun mendapatkan keturunan dan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fasubhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.